Selamat siang Bapak dan Ibu. Hari ini adalah pertemuan kelima. Materi kita adalah sistem pendukung keputusan pada sistem informasi. Capaian pembelajaran mata kuliah adalah menjelaskan konsep pendukung manajemen pada bidang sistem informasi. Karena pada saat ini sistem informasi tidak lagi berbasis CRUD, yaitu insert, update, delete, tetapi sistem informasi sudah berbasis sistem pendukung keputusan, baik itu di pemerintahan, di pendidikan, dan di tempat lain, baik di manajemen pemasaran, ya seperti Grab, dan lain-lain. Gojek juga sudah berbasis sistem pendukung keputusan. Dalam akreditasi, jika sebuah sistem informasi hanya berajaskan input update delete, itu belum ada nilainya. Jadi dalam akreditasi penjaminan mutu, apabila sistem informasi sudah berbasis decision support system, sistem pendukung keputusan sudah bisa memberikan keputusan untuk manajemen, maka itu mendapatkan nilai yang lebih baik. Nah, ini adalah tinjauan umum bermacam sistem informasi yang berbasis keputusan dalam bentuk infografis. Misalnya, dia memberikan informasi pegawai laki jumlahnya berapa, pegawai perempuan berapa, siswa laki-laki berapa, siswa perempuan berapa, baru dalam bentuk grafik, ya, agama pegawai, agama siswa, siswa per tahun, per jenis kelamin, seperti berita informasi COVID juga sudah berbasis sistem pendukung keputusan. Jadi saat ini sistem informasi itu bermanfaatnya apabila sistem informasi sudah mendukung yang disebut dengan nama sistem informasi pendukung keputusan. Ini juga dalam bentuk infografis, ya bisa dikerjakan melalui Excel, Tableau, Business Intelligence, dan lain sebagainya. Ini digunakan dengan Power BI, Business Intelligence. Nah, tinjauan umum ketiga, abad 21 terjadi perubahan besar di mana manajer menggunakan dukungan komputerisasi untuk pengambilan keputusan. Jadi, semua manajer, semua pimpinan sistem informasi berbasis keputusan sangat diperlukan. Ya, saya sendiri di sekolah tinggi itu menggunakan 9 sistem informasi yang berbasis sistem pendukung keputusan untuk mengangkat nilai akreditasi. Misalnya sistem informasi akademik. Nah, dalam sistem informasi akademik, dia harus bisa, sistem itu harus bisa mengambil keputusan berapa jumlah mahasiswa per tahunnya, berapa jumlah yang lulus, berapa jumlah yang mengisi KRS, berapa jumlah yang tidak mengisi KRS, dan berapa keputusan untuk mengetahui IPK yang sangat baik, cukup, kurang. Dengan adanya sistem informasi berbasis keputusan, kita mengetahui bagaimana mahasiswa itu apabila kehadirannya lebih kecil dari 4 kali, maka sudah diberikan surat pemberitahuan, surat pemanggilan, dan sebagainya. Begitu juga untuk absensi pegawai, begitu juga untuk sistem informasi berbasis inventaris dan aset, dan masih banyak lagi sistem informasi yang bisa mendukung sistem pendukung keputusan, apalagi di rumah sakit, ya, dan tempat-tempat lainnya. DSS, Decision Support System atau Business Intelligence, tidak sekedar pendukung personal, tetapi sudah menjadi komoditas yang dipakai bersama. Intranet, extranet, internet digunakan untuk menyediakan aplikasi analisis performa bernilai tinggi bagi para pengambil keputusan. Nah, di sini adalah atribut evolusi rumpun ilmu Decision Support System. Ada application, di sini ada transaction process system, ada payroll,
baru masuk ke MIS, Management Information System, ada Production Control, Sales Forecasting Monitoring, baru kemudian ada Decision Support System, Long Range Strategy Planning, Complex Integrated Problem Area, baru masuk lagi ke Expert System, Sistem Pakar, ya, mendiagnosis, strategi planning, internal control, planning strategis, baru kemudian masuk lagi ke Executive Information System, support to top management discussion, environmental scanning. Jadi di dalam sistem informasi saat ini semuanya sudah berbasis dua ini, expert system dengan DSS, decision support system atau sistem penunjuk keputusan, yang mana dua model ini digunakan untuk pengambilan keputusan di rapat tinjauan manajemen. Jadi begitulah sekarang ini rumpun ilmu DSS, bahwasanya sistem informasi itu sudah mengarah kepada sistem pendukung keputusan. Nah, perbedaan DSS dengan BI, Business Intelligence. Business Intelligence menggunakan sebuah data warehouse, sedangkan DSS dapat menggunakan sumber data apapun termasuk data warehouse. Jadi kalau dianya Business Intelligence, dia menggunakan data warehouse yang diambil dari server. Kalau di System Support System, bisa diambil dari warehouse, bisa juga kita menggunakan database aplikasi sesuai dengan modul-modul yang kita siapkan. Sebagian besar DSS dibangun untuk membantu pembuatan pengambilan keputusan secara langsung. Sementara sistem Business Intelligence biasanya dibangun untuk menyediakan informasi yang dipercaya akan mengarahkan pada pengambilan keputusan yang lebih baik. BI memiliki sebuah orientasi strategik eksekutif, sedangkan DSS biasanya diarahkan pada analisis. Sistem BI cenderung dikembangkan dengan perangkat yang tersedia secara komersil, sedangkan DSS menggunakan pemrograman sesuai dengan pesanan, custom programming, untuk menangani masalah-masalah yang tidak terstruktur. Jadi kalau dianya Business Intelligence, pengalaman saya itu menggunakan information graphics atau dashboard information graphic. Sementara kalau dianya DSS, SPK itu menggunakan aplikasi dalam bentuk pemrograman, baik itu web maupun visual, yang bisa diletakkan di web juga, dan bisa diletakkan di local area network, dalam bentuk menghasilkan reporting, laporan yang dinamis, yang bisa digunakan oleh tinjauan manajemen untuk mengambil keputusan. Studi kasus Hara Casino Problem. Hara memiliki tempat perjudian di era 1970-an. Layanan kasino tidak banyak berubah, pendapatan bisnis menurun. 1980, slot mesin secara mengejutkan menjadi sumber pendapatan paling besar bagi kasino. 1997, eksekutif di Haras menyadari bahwa mengskemakan alat-alat untuk menjaga 25 juta slot player lokal kepada Hara merupakan kunci untuk profitabilitas. Ya, jadi dalam kasino ini keuntungannya sangat tinggi, ya. Kalau di Malaysia itu ada di Penang dan di Singapura, ya, itu ada kasino yang ruangannya sangat besar dan disitulah tempat mengumpulkan uang dari slot mesin yang digunakan oleh pemilik kasino. Haras mendekati setiap pelanggan baru sebagai rekan jangka panjang. Perusahaan menganalisis gigabyte data pelanggan yang dikumpulkan oleh sistem player tracking selama 5 tahun sebelumnya dengan menggunakan teknik-teknik data mining. Para eksekutif menemukan bahwa 30% pelanggan mereka yang menghabiskan antara $100 dan $500 per kunjungan merupakan 80% dari pendapatan perusahaan dan hampir 100% laba perusahaan. Gambler tersebut adalah orang-orang yang setempat yang sering mengunjungi properti Haras di tingkat regional. Haras mengembangkan Total Reward Program. Ia mendistribusikan Haras Total Reward Cards kepada pelanggannya yang dapat mereka manfaatkan untuk membayar slot, makanan, dan kamar-kamar yang dioperasikan oleh merek Haras, Player, Rio, dan Sobot. Jadi Haras Casino membuat sebuah perusahaan grup di mana semuanya orientasinya dari kasino tersebut.
Slot dan mesin judi elektronik lainnya memberikan pemasukan sebesar 3,7 miliar dolar dan lebih dari 80% dari laba operasi. Dengan kekuatan sistem pelacakan baru dan data mining untuk slot player, Harrah's muncul sebagai operator kedua terbesar di Amerika Serikat dengan pengambilan investasi 3 tahun terbesar di dalam industri. Program Total Reward mengurangi biaya tahunan sebesar 20 juta dolar dengan cara mengidentifikasi pelanggan yang tidak profitable dan memberikan perlakuan tertentu bagi mereka. Pada tahun 2001, jaringan Harrah's menghubungkan lebih dari 40.000 mesin judi di 12 negara bagian menciptakan loyalitas merek. Nah, jadi ternyata di kasino itu sudah menerapkan sistem informasi berbasis data mining. Nah, kalau kita kasino, itu biasanya kita menukarkan uang dolar kita dengan koin-koin bulatan dengan koin-koin, dan biasanya dianya berbasis prediksi dan peluang probability. Jadi kita diberikan menang 3-4 kali, kemudian di probabilitas yang terakhir kita akan kehabisan uang. Itulah program sistem informasi berbasis data mining. Jadi data mining itu ada namanya program native bias, banyak program prediksi, ya. Jadi peluang dianya menang itu sangat sedikit. Jadi lebih banyak kemenangan itu dimiliki oleh mesin. Nah, itulah di kasino. Ternyata kasinonya sudah menggunakan sistem informasi berbasis keputusan. Padahal kita hanya bermain, tapi kita dilayani oleh yang namanya sistem mesin berbasis sistem pendukung keputusan. Jadi bukan kita yang salah, tapi kita yang tidak paham bahwasanya kasino itu menggunakan sistem informasi berbasis data mining. Sketsa pembukaan mengilustrasikan bagaimana Harrah's mengembangkan dan menggunakan SPK terkomputerisasi untuk menjaga loyalitas pelanggan, memperluas pasar, dan melakukan cross market terhadap properti miliknya. Metode Harrah's banyak diadopsi perusahaan lain seperti penerbangan, retail, bank, dan jasa. Untuk menjalankan bisnis yang efektif dalam lingkungan kompetitif, diperlukan pendukung keputusan terkomputerisasi, real time, dan target. Bagaimana Harrah mengembangkan dan menggunakan sistem pendukung keputusan terkomputerisasi untuk menjaga loyalitas pelanggan, memperluas pasar. Sifat kompetisi di industri penjudian membuat perlunya penggunaan alat pendukung keputusan terkomputerisasi untuk meraih sukses dan bertahan. DSS digunakan dalam membuat berbagai keputusan pemasaran, mulai dari menentukan pelanggan mana yang paling profitable, sampai bagaimana mempromosikan properti kepada semua pelanggan. Pendukung keputusan didasarkan pada jumlah data internal dan eksternal. Bagaimana Harrah mengembangkan dan menggunakan sistem pendukung terkomputerisasi untuk menjaga loyalitas pelanggan, memperluas pasar. Sifat kompetisi di industri penjudian membuat perlunya penggunaan sifat pekerjaan manajerial. Studi klasik dari Mintzberg 1980 bahwa para manajer melakukan 10% peran utama yang dapat diklasifikasikan dalam 3 kategori utama: interpersonal, informasi, dan keputusan. Nah, inilah 3 sistem pendukung keputusan yang dimiliki oleh para manajer: interpersonal, informasi, dan pengambilan keputusan. Jadi dia harus memiliki kepribadian, memiliki informasi yang lengkap, dan bisa mengambil sebuah keputusan. 10 peran manajer menurut Mintzberg. Yang pertama itu adalah interpersonal, ya, figurehead, kepala simbolis, wajib melakukan sejumlah tugas rutin yang bersifat hukum sosial, bertanggung jawab untuk motivasi, mengaktifasi para bawahan, bertanggung jawab dalam hal kepegawaian, staffing, pelatihan, dan tugas-tugas terkait, menjaga jaringan yang dikembangkan sendiri di luar kontak, dan pemberi informasi yang memberikan informasi. Informasional, mencari dan menerima informasi khusus untuk membangun pemahaman menyeluruh terhadap organisasi dalam lingkungan, muncul sebagai saraf pusat dan informasi internal dan eksternal organisasi. Diseminator, mengirim informasi yang diterima dari pihak luar atau dari bawahan kepada anggota organisasi. Beberapa informasi adalah faktual,
Beberapa melibatkan interpretasi dan integrasi. Spokesperson mengirim informasi kepada pihak luar mengenai rencana perusahaan, kebijakan, tindakan, hasil, dan seterusnya, berfungsi sebagai ahli mengenai industri organisasi. Decision, keputusan, mencari peluang untuk memprakarsai proyek-proyek peningkatan untuk membawa perubahan, mensupervisi desain dan proyek-proyek tertentu. Bertanggung jawab terhadap tindakan korektif ketika organisasi menghadapi gangguan penting yang tidak diharapkan. Bertanggung jawab terhadap alokasi semua jenis sumber daya organisasi terkait dengan membuat dan menyetujui semua keputusan penting organisasi. Bertanggung jawab untuk mewakili perusahaan-perusahaan pada berbagai negosiasi penting. Nah, itulah yang diterapkan 10 peran manajer dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama interpersonal, yang kedua informasi, dan yang ketiga keputusan. Jadi kalau di perguruan tinggi ini juga diterapkan dalam kesehari-harian. Yang pertama itu kita harus memiliki visi misi ya, bagaimana di dalam perguruan tinggi itu harus 2 poin yang diambil, yaitu akreditasi ya dan SDM dan juga penjaminan mutu. Jadi ada yang dijaga itu adalah penjaminan mutu, akreditasi, baru SDM, baik mahasiswa, jumlah mahasiswa yang akan diambil, dan berapa jumlah SDM yang akan mengajar kepada mahasiswa. Kemudian informasinya, kita harus mempelajari informasi-informasi apa yang kita gunakan untuk menaikkan nilai akreditasi, baik yang bersifat outcome maupun yang bersifat database dan data dokumen. Baru kemudian kita dapat mengambil keputusan ya, berapa nilai akreditasi yang akan kita ambil. Misalnya baik sekali, maka kita harus mengejar target semua poin yang ada di dalam akreditasi itu harus mendapatkan nilai 3 atau 4, sehingga kita dapat memberikan outcome atau memberikan hasil akreditasi yang akan kita inginkan itu adalah baik sekali. Jadi semua 10 peran yang disampaikan oleh Mitzberg itu harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan perusahaan atau kita sebagai pimpinan di sebuah manajemen atau sebuah industri yang menggunakan sistem informasi berbasis keputusan. Pengambilan keputusan manajerial sistem informasi manajemen adalah sebuah proses mencapai sebuah tujuan teknologi baru. Manajemen adalah sebuah proses mencapai tujuan organisasi yang menggunakan berbagai sumber daya. Sumber daya tersebut meliputi berbagai input. Pencapaian tujuan dipandang sebagai output dari proses. Tingkat kesuksesan organisasi dari kerja manajer sering diukur dengan rasio antara output dengan input. Rasio adalah indikasi produktivitas perusahaan. Jadi semuanya harus ada input, ada proses, ada output. Kalau sekarang tambah lagi harus ada outcome. Manajer harus pintar dan jet set menggunakan alat-alat serta teknik baru di bidang mereka. Faktor penentu pengambilan keputusan teknologi baru dan distribusi informasi yang kian membaik memberikan banyak alternatif bagi pihak manajemen. Banyak aktivitas yang kompleks menyebabkan terjadinya kesalahan sehingga berdampak pada peningkatan biaya. Ekonomi global yang sering berubah menghasilkan ketidakpastian dan membutuhkan respon yang lebih cepat untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Regulasi pemerintah dan stabilitas politik yang penuh dengan ketidakpastian perlu keputusan cepat. Nah, di sini menurut Pak Jokowi, pimpinan itu harus memiliki inovatif dan kreatif untuk menghasilkan keunggulan kompetitif. Teknologi baru dan distribusi informasi, ini udah.
Faktor penentu pengambilan keputusan, teknologi informasi yang komputer trennya meningkat, makin banyak alternatif untuk dipilih. Kompleksitas struktur kompetisi meningkat, makin besar biaya untuk memperbaiki kesalahan. Pasar internasional, kestabilan politik, konsumerisme, kebijaksanaan pemerintah, perubahan fluktuasi. Nah, inilah yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Manajer dan dukungan komputer, pengaruh teknologi komputer terhadap organisasi dan masyarakat terus meningkat saat teknologi baru berkembang. Dan teknologi saat ini makin luas. Aplikasi komputer telah beralih dari aktivitas prosesan dan monitoring transaksi ke analisis masalah dan aplikasi solusi. Manajemen modern meliputi topik-topik data warehouse, data mining, OLAP, web, via intra, ekstra, dan internet untuk dukung keputusan. Manajer harus memiliki sistem informasi networked untuk membantu tugas penting pengambilan keputusan. Di sini ada contoh teknologi sistem pendukung keputusan, ada support system, manajemen science, business analytics, data mining, data warehouse, business intelligence, dan lain-lain. Ini adalah alat untuk mendukung sistem keputusan. Tipe-tipe keputusan, keputusan terstruktur, dibuat menurut kebiasaan aturan prosedur tertulis maupun tidak, bersifat rutin berulang-ulang. Keputusan tidak struktur mengenai masalah khusus, khas, tidak biasa, kebijakan yang ada belum menjawab, misalnya pengolahan sumber daya. Teknik keputusan terstruktur tradisional, kebiasaan mengikuti prosedur baku, saluran informasi disusun dengan baik. Modern menggunakan teknik operation research, formula matematik, simulasi komputer berdasarkan pengolahan data berbantu komputer. Jadi kita lihat di sini operation research itu adalah ya merubah model matematika dalam kehidupan yang nyata. Nah, inilah sekarang perkembangan yang didukung oleh teknologi yang berbasis komputer. Jadi kalau di kami di S3 itu berbasis operation research yang menemukan sebuah model baru dan bisa diterapkan dalam kehidupan yang nyata. Teknik keputusan tidak terstruktur tradisional, kebijakan institusi berdasarkan kreativitas, coba-coba, seleksi, dan latihan. Kalau modern, teknik pemecahan masalah diterapkan pada latihan pembuatan keputusan, menyusun program komputer secara empiris, secara terstruktur. Nah, ini kerangka kerja pendukung keputusan. Ada tipe keputusan terstruktur, semi struktur, tidak struktur, menggunakan dukungan, baru kemudian ada pengawasan operasional, pengawasan manajerial, dan perencanaan strategis. Jadi semuanya sudah dibuat dengan struktur sebagai berikut, ya. Sebagai hasilnya adalah sistem informasi manajemen, model sains, dan pemrosesan untuk transaksi yang dilaksanakan. Nah, untuk yang semi terstruktur ini outputnya adalah DSS, Decision Support System. Tidak struktur ini adalah menggunakan jaringan saraf. Sementara ini dukungan, ini keduanya yaitu Artificial Intelligence, kecerdasan buatan, dan Decision Support System. Kalau sekarang lagi ada namanya IoT. Konsep sistem mendukung keputusan, DSS, sebagai sistem berbasis komputer interaktif yang membantu para pengambil keputusan untuk menggunakan data dan berbagai model untuk memecahkan masalah-masalah terstruktur dan tidak terstruktur. DSS memadukan sumber daya intelektual dari individu dengan kapabilitas komputer untuk meningkatkan kualitas keputusan. DSS adalah sistem berbasis komputer bagi para pengambil keputusan manajemen yang menangani masalah-masalah tidak terstruktur. DSS menggunakan data model pengetahuan yang memungkinkan untuk solusi masalah semi terstruktur dan tidak terstruktur. Mengapa menggunakan DSS? Perusahaan bekerja dalam ekonomi yang tidak stabil dan berubah dengan cepat. Adanya kesulitan untuk melacak operasi bisnis, meningkatkan persaingan e-commerce,
Sistem yang sudah ada tidak mendukung pengambilan keputusan. Diperlukan informasi baru. Manajemen mengharuskan suatu DSS. Kualitas keputusan yang lebih tinggi, adanya informasi yang umumnya dibatasi oleh waktu, dan lain-lain. Topik-topik permintaan sistem pendukung keputusan ini adalah bagaimana membuat sistem pendukung keputusan pemilihan karyawan teladan, sistem pendukung keputusan penentuan penerimaan beasiswa. Ini contoh-contoh yang berhubungan dengan skripsi, ya, yang menggunakan sistem pendukung keputusan. Kalau di pemerintahan itu kita sudah tinggal menggunakan yang berbasis SPK, tapi asal muasalnya itu adalah menggunakan metode-metode, menggunakan algoritma-algoritma yang dipelajari di dunia komputer atau dunia sistem informasi komputer. Kesimpulan, untuk menjalankan bisnis yang efektif dalam lingkungan kompetitif diperlukan pendukung keputusan terkomputerisasi, real time, dan target. Peran utama manajer dapat diklasifikasikan dalam 3 kategori utama menurut Mitzberg: interpersonal, informasi, keputusan. Teknologi informasi, aktivitas kompleks, ekonomi global, regulasi pemerintahan merupakan faktor-faktor pengambilan keputusan. Manajer harus memiliki sistem informasi networked untuk membantu tugas penting dalam mengambil keputusan. Tipe keputusan terbagi menjadi tipe terstruktur, semi-struktur, dan tidak terstruktur. DSS diperlukan karena perusahaan bekerja dalam ekonomi yang tidak stabil, berubah dengan cepat, meningkatkan persaingan, e-commerce, kualitas keputusan, informasi yang dibatasi waktu. Beberapa contoh sistem pendukung keputusan berbasis manajemen yang perlu diperhatikan adalah GSS, KMS, ES, dan TIS. Ini aja, thank you. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanya melalui WA. Terima kasih.